sih Pak, tega banget ninggalin Cika sendirian tiba-tiba? Harusnya itu Bapak ngomong dulu, Pak, kalau Bapak itu mau mati. Bukannya malah tiba-tiba lockout kayak begini dong Pak. Cika kan jadi gak punya persiapan kalau mau hidup tanpa Bapak. Cika kangen Bapak, kangen banget Pak sama Bapak meskipun Bapak baru meninggal beberapa menit lalu. Tapi Cika udah kangen banget Pak sama Bapak. Cika kangen saat kita masih bersama dulu Pak. Bapak inget gak waktu Bapak ngajakin aku adu ikan cupang? Bukannya pakai ikan cupang, aku malah pakai ikan lele buat diadu sama cupang Bapak. Hasil ikan cupang Bapak malah mati deh. Gimana ikan lele aku? Terus Bapak masih inget lagi gak waktu aku ngerjain Bapak pakai petasan rokok? Padahal waktu itu Bapak lagi santuy mau merokok. Habis itu bibir Bapak langsung jontor deh karena petasannya. Bapak, aku kangen Bapak, kangen. Kenapa sih Bapak tiba-tiba meninggal kayak begini? Udah kayak jam scare aja. Setan diminum-minum, tahu gak sih Pak? Enggak tahu. Aku kan jadi terkejut. Kejut Pak, kejut. Yang, udah tuh Yang, jangan nangis terus. Kasihan mata kamu udah bengep-bengep kayak begitu. Kalau ayah kamu masih hidup, dia pasti nggak mau lihat kamu kayak begini. Ayo dilap air matanya. Ini kalau dia sekarang masih hidup, pasti dia udah marah-marah. Sayang aja dia udah meninggoy. Jadi nggak bisa kan dia marah-marahin kamu supaya tetap tersenyum. Maksud kamu apa sih bilang begitu sama aku? Kamu nggak tahu apa kalau aku ini lagi berduka, lagi sedih-sedihnya? Bapakku tuh baru aja meninggal. Kok kamu bisa-bisa aja sih bilang kayak gitu sama aku? Ya kenapa sih sayang? Yang aku omongin kan bener. Kalau bapak itu masih hidup, pasti sekarang dia marah-marah. Dia nggak mau kalau anaknya itu menangis berlebihan. Ya masalahnya bapakku baru saja meninggal. Salahnya emangnya kalau aku menangisi kepergiannya? Ya nggak salah sih. Ya sudah, kamu pergi. Aku bener-bener muak tahu nggak ngeliat kamu itu di sini. Aku bener-bener bete kalau kamu ada di sini. Udah sana pergi. Kenapa malah aku jadi yang salah ya? Perasaan aku udah bener buat mengingatkan dia. Nanti kalau nggak diingetin dia marah-marah karena dibilang nggak peka dan perhatian. Bila diingetin malah bete, nyalahin aku. Ini sebenarnya apa sih yang sebenarnya terjadi? Aku bener-bener bingung. Terus bagaimana ya? Ya udahlah, daripada aku pusing-pusing kayak begini, lebih baik aku geser aja buat dia bahagia. David pergi sesamanya di bakso cuanki. Masih ada bakso cuankinya, Mang? Masih ada Mas. Masnya mau beli berapa emangnya? Kalau masih banyak, saya mau beli 45.000 aja Bang. Dijadikan 3 porsi, 15.000, 15.000, 15.000 ya. Oke siap Mas. Tunggu sebentar ya Mas. Bakso cuankinya saya buatkan dulu. Beberapa waktu kemudian. Ngapain lagi kamu ada di sini? Telinga kamu nggak denger ya? Kalau aku itu udah nyuruh kamu itu pergi dari tadi. Yaelah, santai kali sayang. Jangan marah-marah kayak begitu terus dong. Nih aku ada bakso cuanki buat kamu. Sengaja aku beliin agak banyak supaya kamu itu bahagia. Kamu suka kan dengan bakso cuanki ini? Suka. Kamu kok tahu banget sih sayang kalau aku tuh suka dengan bakso cuanki? Kamu bener-bener perhatian banget deh sama aku. Aku jadi sayang sama kamu. Mana sih bakso cuankinya? Aku juga udah lapar. Ini pengen cepet-cepet makan. Nih, aku beli 3. Tadi bakso cuankinya. Buat kamu, 1 lagi buat aku. Dan jangan bilang kalau 1 lagi buat ayah aku. Yaps, that's right. 1 lagi memang buat ayah kamu. Ayah kamu dulu pernah cerita kalau dia itu benar-benar suka dengan bakso cuanki. Jadi bener, dia seneng di alam sana. Aku beliin aja deh bakso cuankinya. Ya walaupun gak bisa dimakan, minimal baunya bisa dinikmati lah sama arwah-arwah yang ada di sana. Kurang ajar kamu ya David. Berani-beraninya kamu menghina bapak aku yang udah almarhum. Kamu pikir lawakan kamu itu lucu untuk diucapkan? Enggak David, enggak. Kamu udah kelewatan dengan candaan kamu itu. Kok kamu nanggepinnya serius banget sih sayang? Aku tuh cuma mau bikin kamu itu senyum. Pengen bikin kamu itu gembira lagi. Lagian kalau aku itu nggak bercandain kamu, siapa lagi yang bakal mengurangi beban pikiran kamu itu? Kamu mau terus-terusan sedih kayak gini? Kamu mau terus-terusan stres kayak gini? Ya udahlah, aku capek ngomong sama kamu. Lebih baik kita udahin aja ya hubungan ini. Pergi sana kamu. Aku nggak butuh laki-laki yang nggak pengertian kayak kamu, yang nggak bisa diandelin kayak kamu. Jangan balik lagi, karena aku nggak mau lihat muka kamu lagi.
Oke, kalau memang itu yang kamu inginkan, aku akan segera pergi dari sini. Aku nggak akan sudi bertemu kamu untuk yang kedua kalinya. Udah 1 jam sejak aku putus sama David. Kira-kira David sekarang lagi apa ya? Aku kangen banget rasanya sama dia. Apa aku hubungin aja ya dia? Nggak mungkin kalau aku hubungin dia. Itu sama aja dengan aku memperlihatkan kelemahanku. Sebagai seorang cewek, aku harus strong, konsisten, dan berpegang teguh sama omonganku. Kalau diingat-ingat, lucu juga ya dia itu. Bisa-bisanya dia kepikiran buat menghibur aku dengan bakso cuanki. Tapi karena aku kebawa emosi pada saat itu, aku jadi marah deh. Dan mutusin dia. Kira-kira aku berlebihan gak ya sama dia? Jujur sebenarnya aku masih sayang sama dia. Sayang banget malahan. Kira-kira sekarang Cika lagi apa ya? Dia udah makan belum ya? Ada nggak ya yang ngingetin dia buat makan? Biasanya kan Cika nggak akan pernah makan kalau nggak diingetin sama aku. Waduh, ini gawat ini. Cika bisa mati kelaparan kalau aku nggak ngingetin dia. Tapi aku kan bukan siapa-siapanya lagi. Aku nggak ada hak buat menghubungi dia lagi. Dia yang tiba-tiba mutusin aku duluan. Jadi nggak boleh terlihat lemah setelah putus dari dia. Padahal aku melakukan yang terbaik untuk dia. Aku sudah berusaha peka dan coba menarik dia dari jurang kesedihan itu. Tapi takdir justru berkata lain. Dia malah menanggapi niat baikku itu dengan kata-kata kasar penuh emosi. Dia berkata jika aku itu sudah kelewatan, jika aku tidak mengerti apa yang dia rasakan saat ini. Bukankah karena aku mengerti aku jadi ingin menghiburnya saat ini? Entahlah, aku benar-benar nggak tahu apa yang ada di pikirannya. Wanita itu benar-benar sulit untuk dipahami. David pergi dari sana. Tanpa sadar mereka berpapasan di sebuah mall. Cika, David, kok kamu di sini? Mau ngapain kamu di sini? aku kesini mau jalan-jalan aja, hangout, nyari cewek. Iya nyari cewek yang lebih baik dan sempurna daripada mantanku dulu. Kamu sendiri ngapain coba di sini? Sengaja ya kamu ngikutin aku ke mall ini? GR banget kamu sama aku. Siapa yang lagi ngikutin kamu? Udah gak punya rasa malu. Hanya orang-orang gak tahu diri dan gak tahu malu aja yang bisa melakukan itu. Ups, sorry kelewatan. Ya mau jalan-jalan nyari angin. Kenapa emangnya? Masalah sama kamu? Suka-suka aku lah. Aku kesini tuh mau ngapain? Aku mau nyari-nyari angin sambil ngeliatin cowok-cowok seksi yang sifatnya lebih baik daripada mantan aku sebelumnya. Ya walaupun nanti gak terlalu seksi, minimal pengertian dan punya harga diri lah. Bukan kayak yang sebelum-sebelumnya gak tahu diri banget. Masa pacar lagi berduka malah bawa-bawa bakso cuanki? Kan dongo itu namanya. Dodong, ongo, dongo. Iya kan sayang? Sayang. Iya sayang, iya. Apa yang kamu bilang itu bener banget. Ayo, kita segera pergi dari sini sayang. Aku udah gak sabar lagi. Nih pengen dimanjain sama kamu. Oh ya udah sana, buruan pergi. Gua enak banget tahu nggak? Lama-lama ngeliat lu di sini, muak gua sama lu, muak. Sama, gua juga muak kok sama lu. Andai aja mesin waktu udah ditemukan, gua gak akan sudi ngeliat lu di muka bumi ini lagi. Gua akan pindah ke universe lain dan hidup bahagia bersama pasangan gua nanti. Mereka kemudian pergi dari sana. Saat dalam perjalanan pulang, David yang masih galau setelah mendengar kata Cika hampir tertabrak motor saat hendak menyeberang. Untungnya, dia masih sempat diselamatkan oleh seorang wanita. Awas, ada motor. Tolong. Bangun. Tolong, sakit. Kamu nggak apa-apa kan nak? Gak ada yang luka-luka kan? Meskipun dunia ini jahat sama kamu nggak boleh sedih gitu ya. Kamu nggak boleh kosong tuh kayak begitu tadi. Kamu harus tetap fokus ya nak, dan kuat dalam menjalani semuanya. Aku berharap kamu itu bisa berhati-hati lagi lain kali. Kamu ngapain nolongin aku? Kenapa kamu bisa berbuat nekat kayak begini? Kamu kan jadi luka sekarang.
Untung aja luka itu gak terlalu bahaya dan besar. Coba kalau misalnya kamu kenapa-kenapa, aku harus bilang apa sama keluarga kamu nanti? Kenapa kamu menyelamatkan orang asing seperti aku? Gak apa-apa nak, cuma insting saja. Saya lihat kamu tuh lagi kosong dan kayak ada banyak masalah. Saya juga gak mau ada orang yang celaka di depan mata saya. Oleh karena itu, saya hanya mengandalkan insting saya dan refleks untuk menyelamatkan kamu. Nah ya, kalau kenekatan saya ini membuat kamu panik. Tolong, tolong, tolong. David mengantar wanita itu ke rumah sakit. Ia merasa kagum dengan sikap rela berkorbannya, padahal mereka tidak saling kenal satu sama lain. Betapa hebatnya wanita ini ya. Aku benar-benar kagum dengan sikap dan aksinya. Padahal kami tidak saling mengenal satu sama lain. Tapi dia membahayakan nyawanya sendiri untuk menyelamatkanku. Dia mempertaruhkan nyawanya untuk membuat aku selamat dari kecelakaan ini. Karena sikapnya itu, aku jadi teringat dengan kata-kata Bowo waktu di kantor. Bengong terus, bengong terus. Mau sampai kapan kamu terus-terusan bengong kayak begini? Baru juga ditinggal putus sama pacarnya. Udah kayak kehilangan separuh jiwa aja sih lu, Pipit. Udahlah santai aja kali. Yang namanya putus waktu pacaran itu normal. Kalau udah gak cocok satu sama lain ya putusilah solusinya. Enak aja kamu ngomong kayak gitu sama aku ya. Coba kamu yang ada di posisi aku. Aku juga yakin kalau kamu itu bakalan melakukan apa yang aku rasakan. Lah boy. Kalau aku jadi kamu, berani jamin kalau aku itu gak bakalan jadi pecundang kayak begitu. Diputusin tinggal move on, dihianatin tinggal pergi cari yang baru. Lagian cewek kayak Cika itu juga banyak kok di pasaran. Cewek-cewek bocah yang selalu minta didengerin. Saranku ya Pit, supaya kamu itu gak salah milih langkah lagi. Mendingan cari wanita yang dewasa dan mau berkorban untuk kita. Bukan malah wanita bocil yang mintanya didengerin terus. Ngerti gak? Pria tak dikenal sepertiku saja diselamatkan kayak begini. Apalagi kalau pria yang jadi suaminya nanti ya. Duh, rasanya aku benar-benar kagum deh dengan wanita ini. Ingin sekali rasanya untuk aku jadi suaminya. Siska Indar Parawangsa. Nama yang begitu indah sesuai dengan paras dan rupanya. Sejak saat itu David selalu mencoba mendekati Siska. Siska yang memang seorang janda menerima keberadaan David. Hingga pada akhirnya perasaan cinta mulai tumbuh di hati keduanya. Sis, jujur aku gak tahu harus mulai semuanya itu dari mana. Tapi aku udah gak sanggup lagi menahan semua perasaan ini. Aku benar-benar cinta sama kamu sis. Aku jatuh cinta sejak pertama kali kamu menyelamatkanku. Kamu mau gak menikah dengan aku dan menjadi ibu dari anak-anakku? Tapi aku adalah seorang janda loh Pip. Usiaku jauh lebih tua daripada usiamu. Usia kita terpaut 10 tahun lamanya. Kamu yang saat ini berumur 28 tahun gak jauh beda dari usia anak sematawayangku. Kamu yakin ingin melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius? Kamu yakin gak akan malu dan mempermasalahkan status janda tuaku ini? Kamu masih muda sayang, kamu belum tua. Di mataku umur hanyalah sebatas angka. Aku tak akan bisa menolak kehadiran bidadari persis di depan mataku. Aku udah gak sanggup menanggung semua derita ini. Hatiku akan jauh lebih hancur kalau kamu diambil sama orang lain. Tak peduli apa kata-kata masyarakat nanti. Yang penting aku itu bisa hidup bersama kamu dan bahagia bersama kamu. Kamu mau kan nerima lamaran aku ini? Iya, aku mau kok menjadi istri kamu. Di rumah Siska yang sederhana, Siska sedang menghubungi anaknya untuk menyampaikan kabar gembira itu. Nak, seperti yang dulu pernah ibu ceritakan sama kamu, ibu sudah menjalin kasih dengan seorang pria beberapa waktu terakhir. Tadi pagi pria ini baru saja melamar ibu dan kami akan menggelar acara pernikahan 3 minggu lagi. Kamu bisa kan datang ke pernikahan ibu ini kan untuk menyaksikan momen kebahagiaan itu? 3 minggu lagi ya Bu, tapi itu persis dengan jadwal ulangan Cika. Kayaknya Cika nggak bisa hadir deh Bu di acara pernikahan itu. Maafin Cika ya Bu, karena nggak bisa hadir di acara itu. Cika mendoakan yang terbaik untuk hubungan kalian. Semoga kalian senantiasa diberikan perlindungan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan ya Bu. Oh, jadi kamu sibuk ya? Tapi Ibu gak perlu khawatir Bu. Cika janji kalau semuanya nanti sudah beres dan jika sudah ada waktu senggang, Cika akan segera datang dan melihat sosok suami idaman Ibu itu. Cika janji Bu, Cika akan segera datang. Ibu harus tungguin Cika ya. Maaf kalau Cika belum bisa hadir. Jadwal di kampus Cika padat banget akhir-akhir ini. Iya nak, nggak apa-apa. Terima kasih atas semua doanya ya. Ibu juga akan mendoakan yang terbaik buat kamu. Semoga kamu senantiasa dimudahkan
dalam menjalani segala urusan di dunia ini. Amin. Saya terima nikah dan kawinnya David bin Saputra dengan Siska binti Asmoro dengan mas kawin yang telah disebutkan dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya Pak David, Bu Siska. Sekarang kalian sudah resmi menjadi suami istri. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sah juga ya. Kita sudah resmi jadi suami istri. Iya sayang, iya. 1 bulan kemudian Cikayang sudah kosong pun mulai menemui ibunya. Assalamualaikum Bu, Cika pulang. Cika, alhamdulillah akhirnya kamu sampai juga ya Nak dengan selamat. Ibu sudah khawatir banget tahu nggak? Takut kamu itu kenapa-kenapa. Ibu juga udah nggak sabar pengen mengenalkan kamu ke ayah baru kamu. Dia orangnya baik banget tahu Nak, perhatian, pengertian, sempurna banget pokoknya. Jadi gimana dia sekarang Bu? Nggak cuma ibu aja yang nggak sabar. Jika udah nggak sabar Bu pengen melihat orangnya seperti apa. Mana dia Bu? Dia ada di mana? Orang seperti apa sih? Dia yang bisa membuat ibu itu move on dari kebucinan bapak? Tunggu sebentar ya, ibu panggilin dulu. Sayang, kamu di mana sayang? Ini anak aku sudah sampai loh, pengen ketemu kamu. Iya sayang, sabar. Tunggu sebentar ya. Aku udah siap nih. Jadi di mana anak kamu itu sayang? Ini anakku. David. Cika, jadi kamu adalah anaknya Siska. Dan kamu adalah suami dari ibuku. Itu artinya kamu adalah ayah baruku dong. Tidak, kenapa bisa mantan pacar